Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita dalam sebuah kebaikan yang Allah sendiri memberikan gambaran tentang jalan menuju kepadanya. Yang paling dekat adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan berzikir ini, insya Allah akan mengajarkan kita, Allah akan memahamkan kita untuk bisa memahami kesempurnaan-kesempurnaannya, walaupun kita sebagai makhluk yang memiliki kekurangan, tidak ada kesempurnaan, tidak mungkin menjangkau kesempurnaan Allah sepenuhnya. Karena tidak ada yang mengetahui Allah secara sempurna kecuali Allah. Kemudian para malaikat, para nabi dan para rasul, para aulia dan orang-orang yang diberikan pengetahuan, orang-orang yang ma'rifat billah dan seterusnya. Tapi kita telah dipilih di jalan ini dari sebagian dari sisa-sisa hidup yang kita sebut sebagai sisa, karena sudah lebih banyak yang sudah kita lewati ketimbang daripada jalan yang akan kita tempuh menuju kematian. Maka alhamdulillah wa syukurillah, Allah telah meletakkan kita seperti ini. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dalam rencana Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan kita ke sisinya dengan kemuliaan dan ridhonya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa cinta tiang pelunggum senamian, dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihadirkan ke tengah-tengah kita sebagai rahmatan lil alamin, menyelamatkan kita semua. Karena la sabila ilallahi illa birasulillah. Tidak ada jalan menuju Allah kecuali dengan Rasulnya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan olehmu Muhammad, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kata Rasulullah, jalan yang aku tempuh dalam mencintai Allah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Berarti di sini ikatan kita adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan untuk mencintai, tidak ada jalan untuk sampai kepada Allah kecuali ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah wa syukurillah, serta salawat salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau juga mengajarkan kita fazkurullaha dzikran katsira. Maka berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, dengan zikir yang terus-menerus. Banyak ini dalam arti kata, kalau bisa kita habiskan waktu kita untuk berzikir kepada Allah. Ya, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur, dalam keadaan apapun, kita habiskan untuk berzikir kepada Allah, karena dunia ini sangat sebentar. Kita hadir di dunia ini
seperti masuk dalam sebuah pintu. Jadi pintu masuknya kita adalah kehidupan, diberikan hidup di dunia, lalu kita akan meninggalkan melalui pintu yang lain, yaitu pintu kematian. Kita datang dengan pintu kehidupan dan akan kembali melalui pintu kematian. Dan tidak lama lagi kematian itu akan kita rasakan. Tidak lama lagi kematian itu pasti kita hadapi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya mati. Nyawa dalam arti kata ruh. Karena masing-masing di antaranya punya kehidupan. Kalau tumbuh-tumbuhan yang disebut dalam bahasa Arabnya disebut ghorizah. Dalam arti kata insting. Kalau hewan disebut nafsun atau nyawa, sedangkan manusia adalah arruh. Maka tidak dikatakan kullu ruh, tidak dikatakan begitu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sedangkan kita adalah manusia yang kategorinya napasnya itu ada, disebutkan sebagai napasnya karena kebinatangannya itu ada. Al-insanu hayawanun naqek. Manusia itu sebenarnya adalah hewan yang bisa berbicara. Pada posisinya ini lebih banyak manusia pada kedudukan ini, yaitu ketika dia menduduki posisi kebinatangan. Padahal posisi kebinatangan ini adalah kullu nafsin za'iqatul maut. Semuanya akan merasakan kematian pada posisi ini. Tetapi perhatikan ketika berbicara tentang ruh. Ruh itu adalah bagian daripada diri kita. Yang alam ruh itu tidak berada di alam nyata ini, tetapi berada di alam malakut. Maka di satu sisi kita menginjakkan kaki di alam hayawan, dan di suatu sisi kita menginjakkan kaki di alam ruh. Koneksinya ketika kita menginjakkan kaki di alam hayawan, di alam nyata ini, maka disebut sebagai binatang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Binatang ini akan mati. Napas ini akan mati. Tetapi apa yang ada di dalam diri kita yang merupakan ar-ruh. Quli ruh min amri rabbih. Katakan ruh itu adalah urusan Allah. Maka ini adalah rahasia manusia. Rahasia manusianya, nah itulah kita. Yang tidak akan mati. Yang nanti akan melihat setiap tulang yang terputus, setiap aliran darah melalui telinga, setiap ini. Itu akan kita saksikan. Maka sebelum kita menemukan keadaan itu, sebelum kita menemukan peristiwa itu, supaya kita lebih cenderung masuk di alam ruh. Karena di alam ruh itu adalah koneksinya dengan alamul malakut. Nah, disinilah fungsinya kita banyak berzikir. Janganlah kematian yang kita temukan sebagaimana kematian seekor kambing yang hanya menemukan napas. Yang hanya menemukan napas. Tetapi juga kita adalah masuk dalam sebuah suasana di mana kita berada sebenarnya adalah di alam malakut. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah, yang mereka sebut sebagai orang yang mukasyafah, di situ kesibukannya adalah ada di alam malakut, walaupun bergaul dengan manusia, tetapi dia itu lebih besar koneksinya ke alam malakut. Maka zikir terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu persis apa yang telah Allah ciptakan berupa tubuh kita ini, Dia juga yang akan menjaminnya. Dia juga yang akan mengurusnya. Allah yang akan mengurus. Maka ketika Dia yang mengurusnya, ketika Dia yang menjaminnya, maka sebaiknya jika terjadi sesuatu pada sesuatu yang bukan urusan kita, semestinya kita kembalikan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah wa syukurillah jamaah senamian, tidak mudah untuk mendapatkan satu suasana. Tidak mudah hati itu akan terbuka untuk bermajelis, untuk berzikir kepada Allah. Tidak mudah. Kalau memang bukan semata-mata ini adalah petunjuk Allah, apalagi di dalamnya adalah kita bisa menikmati apa yang disebut dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita upayakan zikir yang kita sebut sebagai zikir atakoh atau zikir fidah. Apa itu zikir atakoh atau zikir fidah? Zikir atakoh ini adalah zikir yang diucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Sebanyak 70.000 kali. Ketahuilah bahwa siapa yang memiliki tabungan zikir la ilaha illallah 70.000 kali, maka ini adalah tebusan. Disebut sebagai zikir fidah. Tebusan tihir. Tidak main-main ini. Untuk menebus diri kita di hadapan Allah. Dan yang kedua disebut zikir atakoh, pembebasan dari seluruh keadaan. Ini berzikir 70.000 kali. Maka para ulama senantiasa membuat tempat iktikaf yang disebut sebagai iktikaf untuk bermunajat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah ala bizikrillah tatmainnul qulub, dan juga di dalamnya afdaluz zikri la ilaha illallah. Seafdal zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka semestinya kita punya ruangan, semestinya kita punya tempat yang suci, yang sunyi. Di situ kita melakukan zikir yang disebut dengan zikir fidah. Kalau kita tidak bisa sekali seminggu, kalau kita tidak bisa mungkin selama hidup kita harus punya tabungan 70.000 itu. Kita punya harus tabung. Nah, ada dua pendapat ulama tentang zikir fidah atau zikir atakoh ini. Satu, dilaksanakan satu kali bermajlis, kata Syekh An-Naksabandi. Semestinya harus satu kali bermajlis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah. 70.000 kita biasakan. Ini 70.000. Ini akan tidak, maka kita harus punya dua sebenarnya. Satu, 70.000 itu kita tabung, dan yang 70.000 lagi kita hadiahkan untuk yang lain. Iya keadaan dia. Marak ayat punya pusi-pusi. Seperti kita punya dua koper. Satu koper untuk kita dan satu koper untuk hadiahkan kepada yang lain. Bisa kepada ibu bapak, bisa kepada saudara-saudara kita. Kita niatkan kita hadiah. Satu kali duduk. Tetapi Syekh As-Sazili, Tariqah As-Sazili, dia adalah Syekh Tariqah. Boleh misalnya setiap hari 5.000 atau 10.000, berarti kita akan, kalau 10.000 berarti kita akan melaksanakan sepanjang 7 hari. Kalau kita laksanakan 1.000 berarti kita lakukan 70 hari. Ini untuk tabungan tuh nih. Jangan sampai tidak punya ini. Jangan sampai tidak punya. Dan alhamdulillah kita upayakan 2-3 ribu setiap malam, dan untuk secara bersama-sama kita menghadiahkannya kepada almarhum maupun almarhum. Ini zikir fidah. Nah, dalam zikir ini semestinya kita mempunyai tempat sebagaimana masjid di dalam ruangan untuk beriktikaf. Dan cara kita melakukan zikir ini adalah pertama harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Gunakan waktu.
untuk bermunajat kepada Allah. Tahu. Jero nyoman beledoh saja, itu malah dia buat pura, dia buat apa itu untuk duduk, untuk buat sajen-sajen. Mereka itu juga begitu giat untuk kita mau bertawajuh dengan Allah, kok tidak ada mihrab, disebut sebagai mihrab. Itu adalah tempat kita bermajelis, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kehidupan. Kita mengadu di sini. Seakan-akan kita punya tempat untuk mengadu, masuk. Jika keadaan bingung, jika keadaan apapun keadaan hidup ini, masuk. Lakukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan deretan zikir itu adalah ada waktu di mana kita melakukan zikir dengan cara begini. Sebab suatu hadis diterangkan, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pelan-pelan sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan panjangnya, ada yang tak baca. Seorang yang membaca 4 kali kalimat la ilaha illallah itu, maka dosa besarnya pun diampuni. Bayangkan itu. Maka ada yang disebut dengan tawajuh dalam konsentrasi, itu amat manis sekali. Terasa sejuk sekali, luar biasa kehadiran nafas yang kita temukan itu ketika mengucapkan kalimat begini. Duduk dengan tenang, dalam keadaan suci, menghadap barat, letakkan tangan di atas ini, lalu ucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Adeng wahda. Pira-pira mau kemudian seiring dengan nafas kita yang keluar, perhatikan itu. La ilaha illallah. Masya Allah, seperti satu aliran dalam nafas kita yang membawa sesuatu ke jiwa kita, yang ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir hati itu akan menjadi amat tenang. Harus punya waktu. Taruh mati ini, saya katakan taruh mati di karing 100 tahun. Bukan 100 tahun lagi, bukan. Tidak lama. Anda sudah berumur petangga setahun, ya sekitar 20 lah. 20 tahun lah. Anda matebeng yang ke 70, apa bedanya? Kancam sampai mati. Karena betul 70 tahun jo kata ya tu kan, wah nyelepok tu dalam balik tahu tot nai tot menek di tahun 4 di tahun menah di tahun biar di tahun kenjelun, di tahun kemalam, kita tidak tahu siang, tidak tahu malam. Apa orang pesta di rumah kita, orang bertengkar di rumah, di belakang rumah kita, enggak tahu. Apa bedanya dengan mati? Jadi kesempatan punya umur itu adalah 50, 60 itu sudah optimal. Sekalipun berkeinginan untuk menjadi orang yang soleh, untuk orang yang kuat beribadah pada masa-masa 70 tahun ke atas, itu mungkin hanya kemauannya saja. Bagaimana bisa orang kek kunin bungka kunin mentoe seher? Tidak bisa. Hari ini ada kesempatan untuk menabung yang disebut dengan kita. Hari ini kesempatan kita. Biasakan kita berzikir la ilaha illallah. Nikmati itu. Nikmati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan kalimat ini, karena kita ketahui bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, urat leher, maka semestinya kalimat yang nafas kita pada penyebutan la ilaha illallah itu kita rasakan melalui gesekan. Tetap digesekan. La ilaha illallah. Subhanallah. Terus semakin dalam. La ilaha illallah. Kalimat itu menggesek tenggorokan kita
lalu akan masuk ke dalam hati kita terus sampai kita merasakan terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai kita keluar dari zikir itu nanti dengan aktivitas yang lain, insya Allah akan masih terasa di seluruh. Itu zikir, subhanallah. Jadi kita sering bermajelis untuk berzikir secara berjamaah, marak rusani untuk saling mengingatkan, untuk saling mengingatkan, untuk saling saling mendorong, saling menolong dalam melakukan zikir ini. Sementara tantih diri mati, depan setiap malam kita tunggu malakul maut itu datang, punya tempat sebelum ngantuk, punya tempat sebelum ada aktivitas, bahkan potong aktivitas di waktu malam atau di waktu siang, potong aktivitasnya dalam satu hari satu malam untuk berzikir kepada Allah. Potong, buktikan indahnya luar biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus saja nikmati nafasmu yang keluar masuk. Dengan mengingat Allah, maka lama-lama kita akan terbawa ke dalam sebuah suasana yang didorong oleh kalimat tadi, la ilaha illallah, yang akan mempengaruhi jantung kita, juga akan mempengaruhi aliran darah kita, sehingga insya Allah kita juga akan merasakan ringan. Yang pada akhirnya akan muncul sebuah syauq wal mahabbah, akan muncul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Karena apa yang kita lakukan dalam hidup ini, salat dan lain sebagainya, itu untuk berzikir kepada Allah, untuk melatih diri kita berzikir kepada Allah. Makanya orang yang lupa kepada Allah itu adalah dosa besar. Bisa memunculkan dosa besar orang lupa kepada Allah. Kenapa bisa begitu? Karena kalau lupa kepada Allah, maka dia akan menganggap dirinya. Lu anggap dia lupa nenek. Padahal kalau dosa zina, dosa apa, ya urusan Allah itu untuk mengampuninya. Ini urusan Allah untuk mengampuninya. Sholat apa bentuknya itu urusan Allah. Andai narak tertinggal, andai narak apa dia, andai berhenti arak jaga sembahyang, memadi arak jaga, urusan Allah untuk mengampuni itu. Ini urusan Allah. Kita meyakini kebaikannya Allah. Dengan mengakui kelemahan kita dan meyakini kebaikan Allah, maka kita akan mengakui besarnya beban yang kita miliki di dalam dosa ini, dan tidak ada kemampuan untuk apapun, sehingga yang pantas kita menghadap kepadanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang memiliki dosa dan merasa ingat kepada Allah, itu lebih baik dengan gawe dosa. Orang melakukan dosa mengantarkan dia ingat kepada Allah lebih baik daripada orang yang sedang melakukan ibadah tapi mengantarkannya kepada ujub. Itu firman Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, kalau seandainya tidak lebih baik orang yang berbuat dosa, kalau seandainya tidak lebih baik dari orang yang berbuat dosa, ketimbang daripada orang yang melakukan amal soleh tetapi hatinya ujub. Karena orang yang beriman berbuat dosa itu, ujungnya nanti dia ingat akan mati, di dalam hatinya ada keyakinan, dia minta ampun kepada Allah, apalagi diberikan sampai masa-masa tua, dia akan ingat kepada Allah. Dia akan mohon ampun kepada Allah. Dan dia tahu Allah itu Maha Pengampun. Bagaimana sebuah ibadah yang kemudian dia bersifat ujub di dalamnya. Justru pekerjaan orang yang beriman atas suatu dosa
itu lebih baik daripada amal yang dia lakukan tetapi melakukan ujub. Kenapa? Karena kalau ujub itu lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Ujub itu lupa kepada Allah. Naik pangkatnya setelah ujub itu akan menjadi takabur. Itu bahaya enggak? Hentikan itu. Jauhkan itu. Karena itu disebut orang yang lupa. Ndek tak pernah mangan mau lupa tengok nenek nunden, bukan itu. Ketika makan kita lupa ingatnya, bukan itu saja. Tetapi yang jelas adalah di mana diri kita ketika kita melupakan Allah dalam urusan-urusan ibadah, maka ujung-ujungnya kita akan masuk kepada ujub, takabur dan lain sebagainya. Itulah sebabnya. Tapi insya Allah dengan banyak kita berzikir, kita melatih diri kita untuk berzikir kepada Allah. Kita malah setiap malam Rabu kita saling mengingatkan dan kita bersyukur sekali kepada Allah yang telah membuat kita menjadi satu, yang telah membuat kita senang berzikir, yang telah membuat kita saling memanggil untuk ayo kita ingat kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ini adalah hari-hari indah yang kita miliki dalam perjalanan hidup kita yang sementara. Mudah-mudahan ini adalah hari indah, hari baik yang kita lewati. Karena kita lihat masa-masa lalu kita yang sudah tidak mungkin akan bisa kita perbaiki kalau kita lihat itu masa-masa lalu kita. Dan mungkin hanya kita saja yang mengetahui seperti apa dosa yang pernah kita lakukan, itu orang lain tidak tahu. Semata-mata kebaikan Allah lah. Sehingga Allah itu sebabnya hadis tadi mengatakan, kalau tidak lebih baik orang yang beriman itu berbuat dosa ketimbang daripada orang yang berbuat taat, berbuat ibadah tetapi memunculkan ujub, maka tidak ada orang akan diberikan hidup orang-orang maksiat ini dia nak tebing. Kenapa? Karena kadang-kadang sebuah kemaksiatan nanti dia akan mengantarkannya kepada dalam sebuah kesadaran. Bisa saja dengan tiwan jawab ya Allah akan berdiri. Banyak sekali kisah. Ini maka jangan ujub dengan kebaikan yang kita punya. Mungkin lebih besar dosanya daripada dosanya orang yang yang sedang menangis karena menangisi dosa. Itu lebih besar dosa kita daripada kita yang melakukan ibadah tapi ujub, lupa kepada Allah. Itu lebih besar kita. Itu ya. Maka alhamdulillah wa syukurillah, satu, kita saling mengingatkan seiring dengan bertambahnya hari-hari kita. Satu demi satu dari seluruh apa yang kita miliki di tubuh kita, Allah ambil satu persatu. Allah ambil satu persatu sampai lepas dekat. Menurut kata man tekakan tolong koma kelai. Nani merisa tai mata man tolong koma kemana. Yang enak sekarang itu toja, daun talas itu. Mun laik kan mut kriah dengan hatok-tok no demen keluar toja. Munani to tidak pernah darah gigi tulu tetu narani Allah. Sebab dia tu mata beng peyek aja berjagur. Itulah Allah menyayangi hamba. Satu yang perlu kita syukuri. Allah letakkan keyakinan, kemudian Allah melanjutkan dengan diberikannya kesempatan seperti ini. Tidak mudah ini. Tidak mudah jalan yang Allah berikan ini. Kalau tidak semata-mata karena ia memilihnya, tidak mungkin. Karena masih banyak di luar orang-orang yang sedang minuman keras. Masih banyak di luar orang yang sedang berbuat dosa, masih banyak. Alhamdulillah Allah pilih kita untuk duduk di sini saja. Untuk menunggu hari-hari terakhir kita yang tidak bisa kita pungkiri dan bahkan itu pasti kita akan temukan yang disebut dengan kematian. Mendang karena malayar, masya Allah. Lamun paksa, mungkin ngumur atau mungkin nambah, lalu itu pak nambah, masya Allah.
Kita kemudian ket nambah ket ngomo di tengah sawah, menganjang nyepen bangkat. Betul mensulen bertelekot pada asat. Dia semal tengah nambah nun dia semal. Kan ikan ben tebet kepeng selai ribu para di tengah. Dia tebet kepeng selai ribu yang ke jam 11 bareng. Dia semal tengah. Tetapi bagaimana dengan amal keseharian kita? Kita angkat gumlang no ni not ayar. La ilaha illallah. Anu berat. Karena kenapa? Kita tidak merasa Allah memberikan upah dan Allah mengawasi kita. Dia tidak. Makan dia optimal tenaga mekadu. Allah, dikurang ajar gati itu jadi manusia. Kurang ajar gati itu jadi manusia. Lamun pak indar almarhum, lamun pak sar berbengu pak nambah hasilai ribu bareh galeng-galeng mau rokok arah sebungkus. Menganjang lek deket temun pedasat kadang bareh tahu tak ekol na baik. Dakak menu Allah di bani tengah Allah yang akan memberimu pahala di akhirat dan menjamin hidupmu di dunia. Bayangkan. Bayangkan itu. Allah yang menjamin hidupmu di dunia, kemudian pahalanya, upahnya nanti di akhirat. Subhanallah, indah sekali. Ini ane mau hayarak bos di dunia ni. Siapa dia sifat ak tanggung mahanak jarim selaku. Apa jawab dia aku jamin dan tongte memdengin sakit temun apa jalan terima waku. Soal gaji jak lemak tu balim tak kirim amta. Hebat bos nu. Yang mengaman dia. Hebat bos nu lamun arak jamin. Allah menjaminmu di dunia ini penuh. Pahalanya kau terima nanti di akhirat dia nak terkurangi. Belum kita menyadari. Tidak sadari. Makanya kalau kita sedang melaksanakan amal, lebih padat tadi, padat tadi amal ayat. Kita optimalkan tenaga kita karena anta budallah ka'annaka tarahu. Hendaklah engkau menyembah Allah seperti engkau melihatmu, seperti engkau diawasi. Seperti berada kita dalam penuh pengawasan. Andai tak secara baik tu, pak lah andai tak cengak-cengak. Wah, dengan itu tu, pak. Munim bet tebeng mangan, bet tebeng selapu, tebet si nenek, si Allah Ta'ala. Lalu pahalanya nanti di akhirat. Karena upah yang nanti di akhirat itu tidak cocok, tidak pantas di dunia. Ya? Satu butir saja debu di surga itu tidak pantas di dunia ini. Yang pemdim tebing. Tidak pantas di dunia. Maka amalmu yang kecil itu untuk akhirat itu harganya berapa? Bayangkan satu butir debu di surga itu turun ke dunia untuk membeli dunia ini tidak bisa dibayar dengan itu. Dan bau tuh saking mahalnya. Si aran ruan mahal tamat tebing si Allah Ta'ala. Itulah sebabnya besar harapan kita untuk senantiasa saling mengingatkan, untuk senantiasa kita saling mendorong, apalagi dalam hal ini kita alhamdulillah wa syukurillah bermajlis. Kadang-kadang kalau kita memikirkan, kadang-kadang kalau kita membayangkan, kita merasa terharu dengan keadaan ini. Apalagi semakin hari kita merasakan semakin lemah. Yang 40 tahun ke atas, lamun harak barang sakit le awak, timama suntik paling nengkah semendak, lemah unggatan balik. Dini salah, yang ke mati cuma yang kah semendak, malik nunggah, yunggah tekik. Mustah 40 je kata ni, dikan menkanak, mensakit ni mensakit ini nengkah. Dia bisa itu, bisa berhenti penyakitnya. Kalau kita sudah menemukan suatu penyakit dan itu merupakan karakter penyakit kita yang akan mengantarkan ke kematian, hati-hati apa tenggerang sakit. Ini, apa jadi penyakit? Ini, aku jak bagian tia, terenggati. Hati-hati itu yang mengantarkanmu kematian. Ingat pada saat-saat itu, berzikir kepada Allah. Menu itu. Pasti berdua masing-masing. No, kita punya itu masing-masing. Kita punya daripada masing-masing.
penyakit yang kita mengantarkan kita untuk kematian. Itu memang Allah sengaja itu untuk memberitahu. Kadang kan tiang bagian semenet nih dan bau pelesa kecat ayo enggak. Biasa kita mula negara sakit dia. Tahu enggak? Itu adalah jalanmu untuk mengantarkanmu ke kematian. Maka dia mengingat mendatang penyakit hati. Nyara kambil tasbih, berzikir, pacu-pacu mendatang penyakit hati. Tidak usah ditawar-tawar karena itu harga mati. Dan kita punya penyakit masing-masing itu. Coba bayangkan. Sekali lagi alhamdulillah wa syukurillah Allah telah memilih kita pada saat ini. Mudah-mudahan menjadi orang yang sedang bermajelis untuk membuat sebuah taman surga. Dan perlu diketahui, ketika kita melakukan zikir, pantas kalau kita itu memakai wangi-wangian, kalau kita selesai berwudu, sebab yang hadir pada saat kita zikir itu adalah para malaikat. Penuh tuh. Para malaikat itu hadir lebih banyak dia daripada kita. Kalau kita buat majelis zikir, dan jin-jin yang mukmin itu kumpul selaput. Para malaikat dan jin-jin yang muslim itu menara, jin-jin muslim itu kumpul semuanya. Ini itu kalau kita sedang berzikir. Maka kita sedang bertawajuh kepada Allah. Alangkah mulia dan indahnya yang namanya berzikir. Subhanallah wa bihamdi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah papu imah arah hajat sampean ujuk pertama almarhumah Raimah Sapiran lek Sabtu masuk masih kemudian lain sa berhadiah hendah kepada almarhum Enap almarhum Papu Sodah, endah almarhum Papu Sodah dan keluarganya bil khusus. Insyaallah kita akan sampaikan merupakan hadiah kepada almarhum maupun almarhumah. Beresika baru di satu sisi kita harus punya tabungan dan yang satu sisi lagi kita harus punya kita betan. Angkat niat mula waktu ni untuk punya 70.000. Tidak apa-apa buat tempat haluat mihrab itu untuk berzikir 70.000. Nah lagu aku nikmat lalu petok Rasul yang mengajarkan berzikir. Nikmat lalu petok, nikmat lalu ijazah ya. Leman ujar tarekat menanu kalau ini kita berzikir. Apalagi mengatur nafas dan lain sebagainya. Masya Allah, nanti Allah akan antarkan. Allah yang akan antarkan. Terima kasih. Anam kupim dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai